Mengutusnya iya benar, tapi kan tidak dari Yesus. Kalau ortodok. Loh, kalau kami di dalam teologi, aku 13 tahun loh. Nah, kalau ortodok, bilangnya kan Roh Kudus hanya dari Bapa. Ya, karena Berarti itu kan sudah beda akidah. sebentar. Nah, Karena Roh Kudus, ortodok juga percaya, Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Yesus, yang mengutus Yesus. mengutusnya iya benar, tapi kan tidak dari Yesus. Kalau ortodok. Loh, makanya kalau keluarnya begini, ini dengan ini gabung, ya kita Katolik juga enggak. Aku Malah juga kalau saya melihat yang ortodok itu seperti gini, Pak. Yesus juga berasal dari Bapa. iya, dia Roh satu, Kudus keluarnya juga begini. berasal dari Bapa. Keluarnya begini. Bedanya cuman kalau Katolik, Yesus sama Bapa ini dijadikan semacam sumber dulu, baru ada Roh Kudus. Kalau yang ortodok, Yesus Sumbernya dan satu. Roh Kudus sama-sama berasal Ya, dari Bapa. Jadi Roh Kudusnya kalau dikatakan berasal dari mana? Ya dari Bapa aja. Dalam keyakinan monoteisme, Tuhan itu Esa. Tuhan adalah yang Maha Kuasa, satu-satunya entitas yang layak disembah. Tapi ada yang lucu dan konyol dalam ajaran Kristen ini. Mereka percaya Tuhan itu Esa namun dalam 3 pribadi. Ada yang unik saat seorang pendeta Kristen mengaku telah 13 tahun sekolah teologi, tapi ketika berdebat dengan Don Ditan, seorang apologet Muslim, si pendeta kelihatannya tidak bisa menjawab dengan logis pertanyaan Don Ditan tentang Tuhan Roh Kudus yang tidak logis. Dalam Kristen, Tuhan Roh Kudus ini diyakini keluar dari Tuhan Bapa melalui Yesus, tapi ada aliran Kristen lain yang meyakini Tuhan Roh Kudus ini diyakini keluar dari Tuhan Bapa saja. Ini tidak logis. Bagaimana mungkin Tuhan keluar dari Tuhan melalui Tuhan, dan Kristen lain percaya Tuhan keluar dari satu Tuhan yang lain saja? Lucunya tentang ketuhanan ini tidak semua Kristen percaya pada keyakinan tunggal. Agar Anda dapat memahaminya, berikut ini adalah pendapat Notebook LM. Tritunggal, salah satu pilar utama kekristenan. Tapi gimana kalau secara logika, doktrin ini sebenarnya punya teka-teki yang mustahil dipecahkan. Nah, di bahasan kali ini, kita akan mengurai sebuah kritik tajam yang benar-benar mempertanyakan fondasi keyakinan ini. Oke, siap? Mari kita selami. Ya, kita langsung ke intinya aja ya. Doktrin Tritunggal ini kan bisa dibilang jantungnya iman Kristen. Tapi, sumber yang kita bedah kali ini bilang, di dalamnya tuh ada paradoks yang menantang banget buat akal sehat. Nah, pertanyaannya jadi gini, gimana konsep ini bisa dijelasin dan dipertahanin? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari intinya dulu ya. Apa sih tantangan logis yang diajukan sama sumber ini? Argumennya itu sebenarnya berpusat di satu pertanyaan. Kelihatannya sih simple, tapi ini mendasar banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gini, kalau Tuhan itu menurut definisinya adalah sosok yang mandiri ya kan? Nggak bergantung sama siapapun. Terus, gimana bisa salah satu pribadi dalam ketuhanan, dalam kasus ini Roh Kudus, itu dibilang berasal dari pribadi yang lain? Ini nih titik awal kritiknya. Oke, biar kita paham kritik ini, kita harus tahu dulu standar yang dipakai itu apa. Jadi argumen ini tuh dasarnya adalah definisi monoteisme yang ketat banget. Cuma ada satu Tuhan yang absolut, sumber dari segalanya, dan yang paling penting, dia nggak berasal dari apapun atau siapapun. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Jadi, kan dalam teologi Kristen, Roh Kudus itu dibilang berasal dari Bapa. Mau itu dari Bapa aja atau lewat anak, tetap aja kata berasal itu nunjukin adanya sumber kan? Nah, buat logika akal sehat, ini jadi pertanyaan besar, gimana ceritanya sesuatu yang berasal dari yang lain bisa dibilang setara dan sama-sama mandiri? Ini dia nih ketegangan utamanya. Tentu aja, para teolog Kristen selama ratusan tahun ya sadar banget soal tantangan ini. Mereka nggak tinggal diam. Sebagai jawabannya, mereka membangun sebuah kerangka filosofis yang, kompleks banget deh buat ngejelasin konsep Tritunggal. Yuk sekarang kita bedah 5 argumen utama mereka. Oke, ini dia peta jalannya. 5 pembelaan teologis. Setiap langkah ini dirancang buat menjawab satu aspek dari tantangan logika yang tadi kita omongin. Kita lihat satu persatu ya. Oke, langkah pertama, definisikan ulang kata berasal. Jadi para teolog bilang, kita jangan bayangin ini kayak air ngalir dari keran gitu. Bukan. Kata ini itu lebih ke ngejelasin sebuah hubungan abadi yang ada di dalam diri Tuhan sendiri. Sebuah relasi yang nggak punya awal dan nggak punya akhir. Nah, ini nih yang menarik banget, pembedaan kuncinya. Kata para teolog, ada satu hakikat ilahi, itu soal apa itu Tuhan. Tapi ada 3 pribadi yang beda, itu soal siapa aja Tuhan itu. Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Jadi bedanya itu bukan di zatnya, tapi di hubungan antar pribadi-pribadi ini. Terus gimana soal argumen kalau berasal dari itu artinya statusnya lebih rendah? Nah, di sini teolog pakai analogi. Coba bayangin deh, sebuah ide cemerlang itu kan berasal dari pikiran kita. Tapi apa idenya lebih rendah dari pikiran kita? Nggak akan. Dua-duanya itu satu kesatuan. Nah, begitu juga Roh Kudus yang berasal dari Bapa itu nggak dianggap lebih rendah. Oke, buat ngindarin masalah sebelum dan sesudah, argumen keempat ini ngeluarin semua konsep ini dari timelinenya manusia. Jadi ini tuh bukan kejadian di masa lalu. Proses ini terjadi secara kekal, selamanya. Roh Kudus itu bukan mulai berasal, tapi selalu dalam keadaan berasal dari Bapa. Nah, ini cara buat menjaga konsep Tuhan sebagai sosok yang nggak pernah berubah. Dan inilah dia pembelaan pamungkasnya. Setelah semua penjelasan filosofis yang rumit itu, ujung-ujungnya banyak teolog ngakuin logika manusia itu ada batasnya. Buat mereka, Tritunggal itu bukan sesuatu yang nggak logis, tapi sebuah kebenaran ilahi yang posisinya ada di atas kapasitas otak kita buat ngerti. Oke, sekarang kita balik lagi ke sudut pandang kritiknya. Setelah kita dengar kelima pembelaan teologis tadi, sumber yang kita bahas ini kemudian ngeevaluasi lagi semuanya. Tapi kali ini dari kacamata logika akal sehat, dan ternyata dia nemuin beberapa kelemahan. Nah, tabel ini ngegambarin benturan pemikiran ini dengan jelas banget. Di satu sisi, para teolog udah bangun sistem yang rumit, tapi buat si kritikus, istilah kayak relasi asal-usul ya tetap aja kedengarannya kayak ketergantungan. Konsep tiga pribadi, satu hakikat, itu juga tetap aja susah dicerna akal. Dan argumen pamungkas soal misteri, ya itu bisa dilihat cuma sebagai cara buat nyentop debat, pas logika udah mentok. Nggak berhenti di situ, sumber ini ngajuin argumen lain yang kuat banget, argumen dari kesunyian. Maksudnya gini, dia nunjukin kalau doktrin-doktrin inti kayak Tritunggal, inkarnasi, dan dosa asal itu ternyata nggak ada satu ayat pun di Alkitab yang ngejelasinnya secara gamblang, eksplisit, dan tanpa keraguan sama sekali. Nol. Dan buat perbandingan yang tajam banget nih, sumber ini nunjuk ke kitab Kejadian. Di sana, buat masalah Kain yang bunuh Habel, isu yang sebenarnya relatif lebih kecil, Tuhan ngomong langsung sampai 11 ayat. Pertanyaan yang muncul kan jadi gini, kenapa buat hal yang super fundamental kayak hakikat Tuhan, kok nggak ada penjelasan langsung yang kayak gitu? Nah, jadi kita sampai di kesimpulan dari semua analisis ini. Setelah nimbang-nimbang argumen pro dan kontranya, sumber ini narik satu kesimpulan akhir soal posisi doktrin Tritunggal ini. Dan kesimpulannya begini, doktrin Tritunggal itu bukan sesuatu yang lahir murni dari logika rasional. Bukan. Sebaliknya, ini adalah sebuah bangunan teologis filosofis yang kompleks. Posisinya tuh ada di persimpangan antara iman yang menuntut kita untuk menerima dan filsafat yang terus-terusan nyoba buat ngejelasin. Dan kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Perdebatan ini kan sebenarnya nyentuh inti dari hubungan antara akal dan keyakinan, ya kan? Tiap sistem kepercayaan pasti punya elemen yang menantang logika kita sehari-hari. Pertanyaannya jadi begini, di titik mana kita harus menarik garisnya? Kapan akal harus mundur dan ngasih jalan buat iman? Dan kapan tuntutan akan konsistensi logika itu harus jadi yang nomor satu? Coba deh Anda pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.